Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Sukacita diperjumpakan kembali melalui Renungan Harian Toraya. Jumat 16 Oktober 2020. Bersama kita akan membaca mendengar firman Tuhan dari surat pertama Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami memuji, menyembah-Mu untuk kesempatan indah karunia-Mu, dimungkinkan menerima berkat-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan. Karena kami percaya, firman-Mu adalah pelita bagi langkah kehidupan kami, terang bagi jalan kami. Dengan tuntunan Roh Kudus yang akan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan, kami akan dimampukan untuk mengertinya dengan baik dan benar. Kami siap mendengarkan Engkau ya Allah, berbicaralah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, Yesus, Sang Firman Hidup. Amin. Pertama, Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa, yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini, saudara-saudara, dengan tema Gembala yang menggembalakan. Tomang Kambi Mak Barakah. Pernahkah kita dinasehati? Bagaimana perasaan jika dinasehati? Mengapa ada orang yang tidak mau dinasehati? Mengapa orang menasehati kita atau mengapa kita memberi nasihat kepada orang lain? Petrus dalam bacaan firman Tuhan tadi memberi nasihat kepada para penatua sebagai teman dan saksi penderitaan Kristus
yang akan mendapat bagian dalam kemuliaan itu. Petrus berharap agar para penatua menggembalakan kawanan domba Allah, bukan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan, tetapi hendaklah menjadi teladan bagi mereka. Sebab apabila Gembala Agung datang, saksi Kristus akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Petrus juga menasihati orang-orang muda supaya tunduk kepada orang-orang tua, karena siapa yang merendahkan diri kepada semua orang akan ditinggikan Tuhan. Karena itu, janganlah khawatir, tetapi tetaplah berjaga-jaga, sebab lawan orang percaya adalah iblis. Iblis harus dilawan dengan iman yang teguh. Allah telah memanggil kita masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus, menuju kepada kemuliaannya yang kekal, dan Dia pula lah yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Sebab Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Yesus adalah Gembala yang agung. Dia menggembalakan umat-Nya agar menerima kehidupan yang kekal. Hiduplah dalam gembalaannya untuk menggembalakan setiap orang dalam hidup ini. Tuhan selalu bersamamu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Bapa di sorga. Oleh kebaikan-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, merenungkannya. Dan oleh tuntunan Roh Kudus, kami mengertinya. Bahwa Kristus adalah Gembala yang agung. Ketika kami menyerahkan kehidupan kami kepada Kristus Gembala yang agung untuk digembalakannya, maka kehidupan kami akan ada dalam naungan kasih Tuhan, menghidupi damai sejahtera Allah, dan juga diperlengkapi, dikuatkan, dan dimampukan menjadi gembala dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga, bagi orang-orang di sekitar kami, di mana Tuhan menghadirkan kami. Ya Tuhan, ampuni kami di dalam kelemahan dan kelalaian yang sering menjadi gembala sendiri atas kehidupan kami, dan bukannya mempercayakan hidup dalam pemeliharaan Tuhan Yesus sebagai Sang Gembala Agung. Bapa di sorga, kami percaya Engkau Gembala yang baik. Ketika kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tuntunan kebenaran firman-Mu, maka hidup kami akan dituntun oleh Tuhan kepada kebenaran yang sejati, dan hidup kami pun akan menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kami berdoa. Amin.